bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Maka ketika kita memperoleh mubasyirat bahwa dunia ini penuh kegelapan, jadi artinya berarti teorinya terbalik dengan teori-teori umat Islam. Hari ini banyak banget wali. Yang disebut wali itu banyak banget. Sebelum menyampaikan tema tentang waliullah atau wali Allah, kami akan menyampaikan bahwa insya Allah besok Majelis Gajah akan mempresentasikan dan menguji master plan mimpi ini. Dan tim pengujinya ada dua, tim internal Gajah dan tim independen. Untuk tim independen, kita akan menghadirkan Ustadz Surya Madya, Master Science kalau tidak salah, dari Jakarta, dan aktivis senior, juga Ustadz. Dan beliau keturunan Tionghoa, sahabat lama saya, dan beliau pernah menjabat sebagai sekretaris korporat direksi di sebuah BUMN. Jadi orang yang pintar, orang yang paham Quran, juga banyak memahami hadis, dan orang yang tawadu, orang yang sederhana. Walaupun posisinya tinggi di sebuah BUMN, dan saya tahu persis beliau orang yang bening hatinya. Ya, makanya saya minta beliau penguji, tim penguji independen. Jadi belum percaya dengan mimpi-mimpi Muhammad Qasim dan itu, mudah-mudahan setelah menjadi tim independen, beliau percaya nanti. Juga ada, sedang saya lobby, satu orang lagi tim penguji independen dari luar, supaya hasil dari master plan mimpi ini teruji oleh berbagai pihak, dan hasilnya mudah-mudahan memuaskan semua pihak. Sedangkan tim penguji internal, insya Allah nanti ada Prof. Nandan, ada Maulana Abbas, dan Kiai Kiki, ya. Maaf, Kiai Nawawi, bukan Kiai. Jadi Kiai Nawawi. Insya Allah beliau-beliau nanti penguji dari internal yang sudah percaya dengan mubasyirat dan mimpi para helper, termasuk mimpi Muhammad Qasim. Insya Allah kita adakan seharian dari jam 9 pagi sampai malam. Lalu hasilnya, pertama kali nanti yang akan menerima master plan mimpi adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu Gus Yassin. Beliau sebetulnya tokoh agama, pemimpin pondok pesantren yang dulu didirikan ayahnya, yang dikenal menjadi tokoh nasional, yaitu siapa? Kiai Maimun Jubair. Siapa yang tidak kenal, ya? Pesantren besar di mana Gus Baha adalah muridnya dulu di situ, lulusan di sana.
Mudah-mudahan setelah kita ketemu dengan Gus Yassin, menyampaikan, mempresentasikan master plan mimpi ini, kita minta melalui beliau ingin ketemu Gus Baha. Dan kita juga sedang melobi penasihat spiritualnya Pak Joko Widodo, mantan presiden, untuk juga sekalian barangkali ada waktu untuk kehadiran kita. Dan beberapa tokoh lainnya. Insya Allah tanggal 13-nya saya harus terbang dulu ke Jakarta. Sementara teman-teman lain nanti nunggu di Jawa Tengah. Ketemu dengan mantan Ketua PBNU 2 kali periode berturut-turut, yaitu Profesor Dr. Akil Siroj. Insya Allah beliau sudah bersedia menerima juga ya. Jadi ini satu rangkaian yang tidak mudah. Karena kebetulan saya menjadi tim penganalisa dari master plan mimpi. Dan sudah berusaha kerja keras untuk menghasilkan sebuah tulisan. Ya. Kalau bahasa ilmiahnya tesis atau disertasi. Ya. Kalau S1 skripsi, kalau S2 dan 3 itu disebut disertasi dan atau tesis ya. Nah, tentu ini satu langkah yang penting menjadi momentum bagi kita. Karena bagaimanapun berhadapan dengan siapapun harus ada satu karya tulis. Tidak bisa hanya talk only. Tidak bisa hanya mengandalkan sosial media. Kalau sosial media itu biasanya untuk kalangan awam dan umum masyarakat. Tapi kalau sudah bicara di hadapan kiai, di hadapan ormas, di hadapan petinggi, di hadapan negara lain, di hadapan presiden apalagi, di hadapan MPR harus ada karya tulis. Baru kita dianggap nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan ini sebagai langkah yang akan menuju takdir kita ya. Saya kira itu tema yang pertama sebagai informasi. Insya Allah besok kita adakan di sebuah hotel. Bahkan alhamdulillah ruang rapat ini disediakan oleh Perpenandan sebagai sponsornya dan tidak murah ya. Tapi itulah perjuangan memang selalu harus mengeluarkan pengorbanan yang tidak sedikit. Rekan sekalian, di dalam konteks perjalanan Majelis Gajah sekaligus nanti ada berantai dengan safari dakwah di Pekalongan dan di kota-kota lain, sehingga total waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan menyampaikan masalah mimpi ini, kemudian presentasi dan ketemu dengan beberapa tokoh agama, itu memakan waktu 2 minggu. Silahkan kepada rekan-rekan yang ingin membantu, dan sangat terbuka. Dan kita insya Allah dakwah murni. Tidak berharap amplop, tidak berharap apapun. Bahkan kita semua membiayai diri sendiri. Ya, dua mobil nanti berangkat dan semua membiayai diri sendiri. Ya. Demikian, mari kita masuk ke tema kajian subuh. Ini sudah lama saya ingin menyampaikan, sudah gatal sebetulnya ingin menyampaikan ini. Karena begitu banyak tokoh agama yang penyesat dan menyesatkan. Wabil khususnya tentang waliullah atau wali-wali Allah. Yang saya heran, yang saya baca ya di dalam Quran dan hadis, yang tahu siapa itu waliullah ya Allah sendiri, bukan manusia. Tapi kok begitu mudah
orang menisbahkan kepada seseorang sebagai wali Allah. Bahkan lebih hebat, lebih heran, dan menurut saya gila. Ya, sabasi ya. Saatnya harus terbuka semua. Jadi penyesatan oleh mayoritas Habib itu sudah merajalela. Bahkan sudah berkali-kali kita tampilkan videonya, bukan fitnah. Ya. Ajaran mereka itu mengatakan jika kita ziarah ke makom para leluhur mereka di Tarim, itu bisa menyelesaikan 73 hajat, bayangkan. 73 keinginan. Berarti lebih hebat dari Allah. Allah saja belum tentu mewujudkan 73 hajat, bayangkan. Kalau ini kok seperti jaminan datang ke kuburan, justru menyelesaikan 73 masalah kita, hidup kita. Jadi ini penyesatan akbar. Ya. Apalagi hampir tidak ada Habib-Habib jadi contoh. Katanya pewaris Nabi, katanya keturunan Nabi. Tapi tidak sesuai. Bahkan tidak sesuai dengan doa Nabi. Doa Nabi, ya Allah, jadikan keturunanku orang-orang biasa dalam pikiran, dan Allah sudah menetapkan itu. Keturunanku tuh dalam soal duniawi orang biasa. Mereka lebih memilih akhirat. Itu keturunan Nabi yang sesungguhnya. Itu ada hadisnya. Sudah kita sampaikan, sudah kita kaji. Terbalik dengan Habib-Habib saat ini. Ya. Mungkin teman-teman belum pernah datang ke Habib-Habib. Saya tuh sering, waktu di Arimatia saya tuh banyak. Karena kebetulan ketua umumnya adalah Habib Muhsin. Dulu kan saya belum paham tentang ini semua ya. Saya sering diajak ke rumah-rumah Habib. Rata-rata kaya. Kebanyakan dawir. Tahu dawir? Minta-minta ke umat. Karena kalau keturunan Nabi itu, siapa yang munjung maulidan? Sapi ya. Siap. Berapa 100 juta? Berapa? Ini untuk Nabi katanya. Habib Qasim maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Ada banyak begitu. Jadi gampang ngumpulin uang. Karena umat yakin ini keturunan Nabi. Itulah nikmat menjadi Habib. Ngomong soal talim, negara berkah, debunya pun berkah, tapi tidak mau pada tinggal di sana. Kan aneh. Baik, kembali kepada ada hubungan dengan tema ini. Demikian juga mereka gampang menisbahkan seseorang disebut wali. Dan tidak hanya Habib, sebetulnya banyak lah. Yang termasuk kelompok-kelompok yang kita sudah paham semua. Pemahaman saya, ya, yang tentu bertolak belakang dengan Ar-Razi Hasim. Ar-Razi Hasim itu mengatakan yang bisa melihat wali adalah wali. Jadi termasuk dia berarti. Karena dia tahu beberapa nyebutin wali. Jadi tanpa disadari, Ar-Razi Hasim itu menyatakan saya pun wali. Karena dia pernah menyebutkan ini wali katanya di dalam YouTube-nya. Si Fulan itu wali. Habib Umar itu wali katanya. Itu wali katanya. Berarti dia wali sebetulnya. Karena dia sudah mendoktrin yang tahu wali adalah wali katanya. Begitu. Mari kita uji. Walaupun saya ini bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, tapi saya hanya tegak lurus kepada Quran dan hadis, dan sekarang belajar Quran dan hadis bisa melalui sosial media, tapi tentu sosial media rujukannya organisasi-organisasi yang terpercaya. Banyak. Ya, tafsir-tafsir Quran, penjelasan Quran, yang websitenya yang tentu yang sudah kita kenal dan dipercaya banyak. Jadi tidak usah khawatir. Saya memang belajar banyak dari sosial media. Baik. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa si fulan wali adalah dusta.
Karena dalam Islam, yang berhak menetapkan seorang wali itu bukan manusia, tapi Allah sendiri. Ya. Hal ini didasarkan pada Quran, hadis, serta penjelasan para ulama, para tabi'in dan tabi'ut. Ya. Lihat, Al-Quran bicara tentang wali Allah. Di dalam surat Yunus, 62-63, ayat 62-63, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa. Dari ayat ini jelas, ya, Allah sendiri yang menjelaskan siapa walinya. Yaitu kalau lihat merujuk surat Yunus tadi, orang yang beriman, al-iman, dan orang yang bertakwa, al-taqwa. Jadi jelas orang yang beriman dan bertakwa. Kira-kira secara johir kita tahu nggak 100% bahwa orang itu beriman? Susah. Kita tahu nggak seseorang itu bertakwa yang sesungguhnya dalam hati? Bisa nggak kita menebak? Tidak bisa. Secara johirnya belum tentu sama dengan batinnya. Bisa saja secara johir dia pakai udang-udang, pakai gamis yang mahal-mahal, pakai sutra. Tapi siapa tahu, silahkan. Saya datang kepada saya, memastikan bahwa seseorang itu di hadapan Allah sudah beriman bertakwa. Potong leher saya kalau ada yang bisa menjamin 100% tahu sosok itu. Kecuali Nabi, kecuali para sahabat yang sudah disebutkan oleh Nabi. Kalau kita manusia yang bukan Nabi, mustahil bisa memastikan bahwa seseorang ini termasuk orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah, ya. Karena sekali lagi yang menilai itu Allah. Oke, jelas. Jadi sekali lagi di dalam surat Yunus ayat 62-63 tadi. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Coba yang tahu. Selalu bertakwa. Siapa yang tahu? Mustahil ada seseorang yang tahu jero-jero isi hatinya yang mendalam. Tidak ada. Kecuali Allah sendiri. Ya. Lihat. Terusan. Jadi bukan manusia yang menentukan siapa wali Allah. Jelas ya dari surat. Hadis ini. Tadi kan Qur'annya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis kursi ya. Tahu hadis kursi? Oke. Sudah ya. Masa nggak tahu? Saya sampaikan, barang siapa memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Lihat, ibadah sunnah yang diterapkan oleh Nabi. Di satu sisi kita sudah paham bahwa Islam itu terpecah dalam 73 kelompok. Semua masuk neraka kecuali satu. Yang satu siapa? Dijelaskan dalam hadis yang lain. Ini kelompok kecil yang selamat itu. Contoh, dari 1000 orang hanya satu yang selamat. Itu mengindikasikan bahwa orang yang bertakwa dan beriman betul-betul menggenggam bara itu sedikit. Bukan di kelompok orang banyak. Banyak sekali rekan sekalian yang baru nonton live video Majelis Gajah ini, tonton video-video sebelumnya. Setiap hari melahirkan video-video baru dengan tema-tema yang
tajam bagi silet. Dalam program TV apa? Tajam bagi silet. Kalau kita tajam melebihi silet, boleh ya? Boleh ya, tajam melebihi silet. Di dalam kegelapan gini harus ada yang berani menyampaikan apa adanya. Gak usah basa-basi ya. Saya berkali-kali, mayoritas Habib menyesatkan, tinggalkan Habib itu. Udah gak apa-apa, terbuka saja. Jadi hadis ini menegaskan bahwa wali Allah itu orang yang istiqomah dalam menjalankan kewajiban serta memperbanyak ibadah sunnah sehingga Allah mencintainya. Jelas ya? Sekarang ini banyak amal ibadah yang tidak sesuai sunnah. Bayangkan, tidak ada contohnya perayaan kematian. Ini kita tiap tahun ada perayaan kematian dengan nama yang indah, haul. Padahal itu perayaan. Kemudian kuburan jadi tempat meminta. Coba, bagaimana? Ya, pemimpin-pemimpinnya demikian. Bahkan banyak tokoh agama yang mengadakan paket-paket wisata kuburan. Kuburannya ibarat kue pengantin. Bayangkan ya, waduh, didandanin sedemikian rupa. Padahal Nabi mengajarkan boleh akhirnya kita ziarah kubur, tetapi untuk mendoakan. Orang yang mati itu sudah nggak bisa berdaya apa-apa, kitalah anaknya yang mendoakan. Bukan malah meminta. Padahal Allah sudah mengatakan, manusia, aku ini lebih dekat dari urat lehermu. Ngapain berangkat ke tahrim? Ke aku saja, doanya langsung. Tapi tentu Allah ngasih syarat. Aku mau dengar. Aku mau mengikuti doamu, mengabulkan doamu. Tapi hilangkan semua perilaku syirik. Itu yang menghalangimu untuk aku mengabulkan doamu. Jelas itu. Maka ngapain ribut, menjelimet agama itu. Ini di tangan-tangan sarjana Islam itu jadi jelimet agama itu. Ruwet. Ya, urusan wali saja jadi rumit, ruwet. Padahal jelas wali itu adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi, mengikuti semua tuntunan Nabi, itu wali itu. Bisa jadi di sini kalau sudah masuk kepada gerakan itu disebut wali. Bisa jadi di mata Allah Mas Suhada itu wali. Ya kan? Bisa jadi di mata Allah itu Mas Sugi itu wali. Bisa jadi. Minimal wali murid lah. Wali nikah minimal kan. Ya, baik. Tentang ini pandang, tadi hadis Quran sudah, hadis sudah nih. Rekan sekalian, ini definisi wali-wali ini tafsirnya saya ambil menurut kitab ulama loh, bukan saya hanya membacakan sekali lagi. Ya. Rekan sekalian, pendapat tadi Quran sudah, hadis sudah, pendapat ulama nih. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, wali Allah bukanlah orang yang harus memiliki mujizat atau karomah tuh. Bukan. Ini diseret wali karomahnya. Karomahnya ini, Habib Lutfi, Habib siapa disebut-sebut. Padahal ngarang-ngarang itu cerita aja itu. Ya. Melainkan mereka yang mengikuti ajaran Rasul dengan istiqomah tuh. Itu definisi wali menurut Ibnu Taimiyah. Bukan yang karomah itu kan hanya perkiraan manusia. Wah, lihat Habib Umar terbang katanya, kakinya nggak kelihatan waktu ceramah. Wah, itu wali. Padahal gelap. Gimana kakinya? Ada video-videonya tuh. Saya kumpulin lah. Ada ratusan. Jadi kalau saya dipanggil MUI, nah ini videonya. Sudah siapkan semua. Saya kalau keras begini, saya siapkan data. Ya. Ini Anda kok bilang nggak ada ulama ini? Semua saya siapkan data ya. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa wali Allah itu
bisa jadi orang yang tidak dikenal oleh manusia. Beliau tetap dekat dengan Allah dalam ibadah dan akhlak. Tuh, wali itu ibadah dan akhlak. Dalam banyak hadis juga jelas, nih, wali Allah tidak harus dikenal oleh manusia. Barang siapa memusuhiku, ya, dan aku mengumumkan perang dengannya, jelas sekali ini hamba yang dekat dengan kepadaku dengan ibadah sunnah dan sebagainya. Ibadah itu kan tidak harus dipamerkan. Berarti artinya wali Allah itu bisa jadi orang yang tidak dikenal. Ya, rekan sekalian. Jadi dari hadis tadi, barang siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang. Ini dikutip oleh Hanif, mantunya Rizik Syihab. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa mereka itu wali. Coba dalam kutikan videonya. Kata Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau ada orang yang berani ingkar kepada aulia Allah, ibtalahu Allah bimautil qalb, Allah akan matikan hatinya, saudara. Makanya nggak heran kalau ada orang udah musuhin wali, nyaci maki wali, menghina-hina wali, mau dinasehatin pakai apa lagi kagak mempan, saudara. Sedunia ulama nasihatin kagak bakal mempan, saudara. Jadi mereka sudah mengklaim memang, ya, bahwa mereka lah para wali. Dan tidak mungkin wali itu mengajarkan kesesatan. Tidak mungkin wali itu sampai mengatakan kuburan bisa menyelesaikan 73 keinginan. Mustahil. Rekan sekalian, kesalahan klaim kewalian itu apa saja? Banyak orang mengklaim bahwa seseorang wali itu berdasarkan apa coba? Ayo. Di masyarakat umum sekarang ini disebut wali itu apa? Oke, karomah. Jadi keramat lah. Kejadian luar biasa dianggap karomah. Satu. Yang kedua? Ya. Ya itu tadi termasuk karomah itu. Berlaku kejadian. Misalkan gini, karomah itu tiba-tiba seperti yang ada dalam videonya Habib Umar. Ketika ceramah nggak kelihatan kakinya, terbang katanya. Begitu, tiba-tiba. Nah, kayak gitulah, ya. Satu. Kemudian, pengakuan dari masyarakat, coba bayangkan. Banyak tuh di video-video wali Allah, katanya dalam macam. Masyarakat yang mengaku. Yang kedua apa? Garis keturunan. Karena Habib dipercaya mengklaim dirinya wali keturunan Nabi, otomatis Habib-habibnya yang berceramah itu selalu dinisbahkan bahwa dialah wali Allah. Yang ketiga, yang keempat apa? Karena jabatan di dalam keagamaan. Ya, karena dia ulama, jabatan sekarang ulama itu, ya, jadilah disebut wali. Namun, semua itu bukanlah standar kewalian menurut Quran dan hadis yang saya sampaikan tadi. Ya. Bahkan karomah bukan syarat kewalian. Karena ada banyak sekali wali Allah yang tidak diberi karomah, tetapi tetap dekat dengan Allah. Itu disebut wali. Makanya bisa jadi Prof. Ahmad juga wali. Ya. Cuman wali nikah belum. Masih bujangan soalnya. Wali murid belum. Jadi wali apa dong kalau gitu? Hah? Karena baik, saya jelas nih. Asad Tibi, ya betul. Ya, di dalam sebuah kitabnya Al-Ittisham mengatakan banyak orang-orang tertipu dengan mengira bahwa setiap orang yang memiliki karomah adalah wali itu. Ini jelas banget, ya. Jelas banget. Semua mengakui Imam Asy'uti itu ulama yang jadi bahannya rujukan. Tapi kenapa ini nggak mau mendengar ini? Banyak orang yang tertipu dengan mengira setiap orang yang memiliki karomah adalah wali Allah. Padahal wali Allah adalah orang-orang yang mengikuti syariat dan menjauhi larangannya. Jelas banget. Makanya saya bilang, insya Allah yang di Tanah Ujlah ini mungkin saja Allah sudah
mengatakan wali-wali Allah ini. Karena kita menghindari syirik, ya kan? Gitu. Wah, amin dong, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, namanya juga doa. Berharap orang-orang yang sudah ujlah itu disebut di hadapan Allah sudah jadi wali Allah. Walaupun tidak disebut-sebut. Hah? Tamu belum. Karena masih banyak melanggar biasanya tamu. Nggak apa. Bro Ahmad itu sudah siap dibully. Sudah siap dibully. Baik rekan sekalian, sama dengan Mas Wada nih. Mas Wada itu ikhlas dibully. Kang, saya ikhlas lah, mengurangi dosa. Nambah pahala. Baik, kesimpulannya apa sih? Sebelum kesimpulannya, saya ingin mengingatkan kembali. Muhammad Qasim di dalam mimpinya, yang insya Allah ini adalah mubasyirat, bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Maka ketika kita memperoleh mubasyirat bahwa dunia ini penuh kegelapan, jadi artinya berarti teorinya terbalik dengan teori-teori umat Islam hari ini. Banyak banget wali. Yang disebut wali itu dalam master plan mimpi kita akan terkuak informasi Allah yang begitu lengkap bahwa Islam saat ini betul bukan Islam mayoritas yang diajarkan oleh Nabi, Islam yang sudah menyelempeng kemana-mana. Dan ucapan ini saya pertanggungjawabkan dari hadis rujukan tadi. 73 golongan umatku terpecah belah, semua masuk neraka kecuali satu. Kan itu bukti. Jadi tidak perlu marah dengan saya mengatakan dunia Islam, dunia ini sudah dalam kegelapan. Buktinya hadis. Hadis yang lain. Hanya satu orang yang selamat dari 1000 orang umat Adam ini. Jadi 0,0. Itu fakta. Fakta lain. Di ujung akhir zaman, ulama itu justru jadi orang yang bukan. Seburuk-buruknya makhluk di kolong langit, Pak, yang seburuk-buruknya. Bukan buruk, tapi seburuk-buruknya. Dan dari mereka lah fitnah muncul. Dan kembali kepada mereka. Kembali kepada mereka tuh nanti mereka digantung lehernya semua di neraka. Karena mereka menyesatkan umat. Jelas sekali. Jadi makanya saya siap. Saya udah ditegur beberapa teman-teman. Kang, waduh, jangan terlalu berani, Kang. Tidak apa-apa. Orang hadis juga berani. Quran itu apa adanya. Tidak pakai basa-basi. Coba baca Quran. Jelas banget. Ya. Allah akan ajab. Tuh bayangkan. Banyak kalimat-kalimat Allah yang tegas. Nabi juga tegas menyampaikan itu. Para ulama tadi sudah jelas coba. Ya. Tipu menipu dalam urusan wali. Jangan-jangan lama-lama nanti ada sertifikat wali lagi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi. Ini sudah wali katanya ini. Jadi modal untuk ceramah. Karena ceramahnya wali itu mujarab. Bahkan ludahnya orang-orang yang tokoh agama tuh manjur. Cup, langsung. Ada videonya saya lengkap itu banyak. Bayangkan ya. Dahsyat. Kesimpulannya. 1. Sesuai dengan surat Yunus ayat 62-63. Ya silakan ditafsirkan. Pasti ini debatable. Wah begini-begini. Ya tidak apa-apa. Kita tegak lurus saja ya. Hanya Allah yang menetapkan siapa walinya berdasarkan iman dan takwa. Surat Yunus 62-63. Silakan buka. Yang kedua, manusia tidak bisa memastikan siapa wali Allah itu. Karena bagaimana kita tahu isi hati yang paling mendalam? Ya, betul. Kenapa? Karena kewalian adalah urusan Allah. Baca surat hadis riwayat Muslim tadi, nomor 2622. Manusia tidak berhak memberikan label seseorang wali Allah. Itu jangan ikutin araji itu, dusta itu.
silakan pengikut Al-Haji sampaikan kalimat saya ini. Ya. Meskipun bisa mengenali tanda-tanda melalui ketakwaannya. Tuh bayangkan. Jelas di dalam hadis tadi, walaupun kita, ini kayaknya wali, tanda-tanda. Tapi nggak perlu harus ngomong, wah ini pasti wali. Rekan-rekan ini wali. Jangan. Belum tahu kita yang sesungguhnya. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah selalu menilai apa coba? Niat hati. Ini. Siapa, kita tidak bisa menebak 100% walaupun saya gaul dengan teman-teman ya. Gaul 1000 tahun. Tapi percayalah tidak akan bisa kita meneropong hati yang sebenarnya. Bisa jadi saya ada liciknya dikit. Bisa jadi saya ada curangnya dikit. Dikit, iya. Dikit. Apa-apa kalau dikit. Seandainya, kan kita tidak tahu. Siapa tahu justru Mas Musa itu yang penuh tato, bersih hatinya. Bisa jadi. Ya. Kalau ada barang orang, tidak mau ambil, silahkan. Padahal handphonenya harganya 40 juta. Waduh, tapi ini punya orang. Saya sampaikan ke satpam. Ini, maaf, ada handphone. Tuh, hatinya bersih. Padahal Mas Wahid itu lagi punya, Mas Musa lagi punya utang 10 juta sama orang. Ya Allah, ini jangan-jangan inilah solusi dari Allah. Wah, ini rezeki dari Allah, jual coba. Tapi hatinya bersih, walaupun penuh tato. Waduh, bukan punya saya kembalikan. Umumkan. Siapa tahu begitu. Siapa tahu saya malah kebalikannya. Ya, bisa jadi demikian. Siapa tahu. Susah kita menebak hati mendalam orang. Makanya jelas sekali ya. Walaupun kita tahu, waduh ini Mas Suhada ini kayaknya wali. Tahajudnya rajin, semuanya rajin, dilalui ya. Tapi kan kita nggak boleh mengumumkan, oh dia wali Allah. Jangan, karena hanya Allah yang tahu ya. Takut salah kita. Yang ketiga, kesimpulannya apa? Wali Allah tidak memiliki karomah tuh. Tidak selalu, maaf. Wali Allah tidak selalu ciri-ciri karomah dan keistimewaan yang nampak. Karena belum tentu juga benar karomah itu. Siapa tuh hanya pandangan atau pikiran kita. Tetapi mereka dikenal sebagai karena ketaatan dan kedekatannya kepada Allah. Ya. Yang berikutnya kesimpulannya, tidak semua orang yang diklaim sebagai wali benar-benar wali karena standar kewalian adalah mengikuti syariat, bukan karena karomah. Ini ada dalam kitab Ibnu Taimiyah, ya. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Tuh. Ketika kita ngomong Ibnu Taimiyah, wah kita hormat. Itu adalah ulama besar yang bukunya banyak. Tapi ketika masalah ini nggak dikutip. Padahal beliau sudah jelas soal wali ya. Yang berikutnya, berhati-hati terhadap klaim kewalian. Karena banyak orang yang mengaku wali dan dianggap wali tetapi sebenarnya menyimpang dari ajaran Islam. Ini juga dari Imam Asad Tibi ya, betul ya. Oleh karena itu tidak perlu mencari atau menetapkan seseorang sebagai wali, tapi fokuslah kepada peningkatan iman dan takwa diri sendiri dan tidak mengikuti orang-orang yang diklaim sebagai wali, karena faktanya sampai hari ini justru yang diklaim mengklaim sebagai wali kebanyakan menyesatkan. Dah itu aja. Coba lihat yang digelari wali itu siapa kelompoknya. Biasanya penyembah kuburan, biasanya dan kayak gitulah ya. Nah, saya kira demikian. Wallahu alam, hanya Allah yang lebih tahu. Dan kita cukupkan, mudah-mudahan ini semakin memperkuat kita di Majelis Gajah untuk kehati-hatian dalam banyak aspek, dalam banyak apapun. Dan saya siap menerima konsekuensi atas ucapan ini. Saya siap untuk mempertanggungjawabkan, karena di saya punya 1000 bukti bahwa wali itu sekarang sudah direndahkan, sudah diselewengkan. Dan para pengikut, kasihan kepada para pengikutnya, sehingga mereka ikut di dalam hal-hal yang sifatnya justru jauh dari Allah.